Benarkah Abdullah bin Abi Sarh membuktikan Al-Quran buatan Nabi sehingga dia murtad? Ini fakta sejarahnya. Ada satu tuduhan klasik dari para orang Kristen. Abdullah bin Abi Sarh pernah mengubah ayat Al-Quran lalu Nabi menyetujuinya sehingga Al-Quran bukan wahyu. Benarkah itu? Siapa sebenarnya Abdullah bin Abi Sarh? Kenapa dia murtad? Lalu kenapa akhirnya dia kembali masuk Islam? Dan bagaimana akhir hidupnya? Hari ini kita bongkar fakta sejarah lengkap, bukan dongeng para penginjil. 1. Siapa Abdullah bin Abi Sarh? Abdullah bin Abi Sarh adalah sahabat Nabi di awal-awal Islam, anak susu Utsman bin Affan, pernah sesuatu kali membantu penulisan wahyu, tidak lama. Berikut haditsnya yang sering dijadikan dasar orang Kristen. Ia Abdullah bin Sarh dulu menulis untuk Rasulullah. Ketika Rasul membaca Samiun Alimun, maka ia menuliskan Alimun, Halim, Hakimun. Rasulullah berkata, ya seperti itu. Maka Abdullah ragu dan berkata, kalau begitu Muhammad tidak tahu. Lalu ia kembali kepada Quraisy dan berkata, aku akan membuat seperti apa yang dibuat Muhammad. Yang dianggap hadits tersebut tidak terdapat dalam hadits-hadits syahih yang bersanad mutawatir. Jadi itu sebenarnya bukan hadits, melainkan kabar sirah tanpa sanad dari Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham. 2. Kenapa Abdullah murtad? Sejarawan Islam seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa alasan dia murtad bukan karena wahyu. Ibnu Katsir berkata, open quote, ia murtad karena hasad terhadap Rasulullah dan ingin mendapatkan kedudukan beliau. Al-Bidayah wa An-Nihayah 5.233, close quote. Jadi, bukan karena wahyu bisa diubah. Bukan karena ia membuktikan Nabi salah. Bukan karena Al-Quran karangan manusia. Tetapi murni karena pribadinya sendiri. Not mengenai kenapa Ibnu Katsir lebih dipercayai daripada Ibnu Ishaq akan dibahas di video yang berbeda. 3. Abdullah bin Sarh yang dianggap mengubah wahyu. Kalau benar ada orang mengubah wahyu, itu pasti dianggap masalah besar. Para sahabat pasti sepakat menolak. Buktinya, tidak ada satupun sahabat yang mencatat kejadian itu. Tidak ada satupun ulama hadits syahih yang menganggap cerita itu valid. Jadi, tidak ada kisah perubahan wahyu. Setelah murtad, apa yang dilakukan Abdullah? Ini bagian yang para penginjil sembunyikan. Setelah murtad, ia kembali ke Makkah, bergabung dengan Quraisy, menulis syair menghina Nabi, menghasut orang Quraisy memerangi Nabi, aktif dalam propaganda anti-Islam. Karena aktivitas permusuhan inilah, ia termasuk dari beberapa orang yang diminta ditangkap pada Fatu Makkah. Jadi, bukan karena mengubah wahyu, tetapi karena pengkhianatan politik dan propaganda. 5. Bagaimana ia kembali masuk Islam? Ini penting. Saat Fatu Makkah, Abdullah bersembunyi di rumah Utsman bin Affan. Utsman kemudian membawa dia menghadap Nabi. Haditsnya sahih dalam Sunan Abu Dawud 2683, Sunan An-Nasai 457, Musnad Ahmad Makakum tak, Nabi awalnya diam, lalu menerima bayatnya. Mengapa diam? Untuk memberi isyarat bahwa keputusan di tangan pemimpin. Nabi tidak pernah menolak orang yang benar-benar ingin bertobat. Tidak ada ancaman pembunuhan. Bahkan jika Nabi ingin menjatuhkan hukuman, saat itulah waktu yang paling mudah. Tapi Nabi menerima dan memaafkannya. Bagaimana hidupnya setelah masuk Islam lagi? Inilah fakta yang orang Kristen tidak pernah mau baca. Ia menjadi gubernur Mesir di era Utsman bin Affan. Ia memimpin angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Ia memenangkan perang besar melawan Bizantium, perang Zatus Sawari. Ia menjadi panglima perang yang dihormati. Ia menjadi muslim yang taat hingga akhir hayatnya. Dan akhir hidupnya sangat indah. Ibnu Katsir mencatat open quote, ia wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah. Al-Bidayah wa An-Nihayah 7.8, close quote. Apakah orang yang mengubah wahyu akan diberi akhir seperti ini? Mustahil.